Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Konten kedua yang gua bikin hari ini. Kali ini gua ingin ngobrol ringan tentang preview pertandingan hari Kamis malam waktu Belanda jam 9 malam, berarti di Indonesia jam 2 dini hari Jumat ya. Dari King Power Stadium antara Leicester City menghadapi Manchester United. Di papan klasemen menurut gua dari 4 pertandingan ya, Manchester United sekarang berada di peringkat ke-8 dan Leicester ada di posisi paling buncit, luar biasa. Pasukan dari Brendan Rodgers ini baru mengumpulkan 1 poin. Jadi mereka ini sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Mereka kebobolan 10, mencetak gol 6. Manchester United 4-7. Jadi ya terpaut cukup jauh walaupun belum bisa menggambarkan kondisi kalau di atas lapangan Manchester United akan dengan mudah, katakanlah demikian, untuk bisa mengatasi Leicester ya. Leicester ini kalau gue lihat di 5 pertandingan terakhir, tentu saja mereka baru saja kalah 2-1 menghadapi Chelsea di Stamford Bridge yang menurut gue cukup luar biasa. Kenapa? Karena Chelsea menang setelah bermain 10 pemain. Ini menurut gue juga ya ini memperlihatkan bagaimana di sisi lain, Chelsea hebat ya, dia bermain dengan luar biasa, 10 pemain bisa menang. Tapi di sisi lain pasukan Brendan Rodgers, Leicester, bermain dengan 11 menghadapi 10, katakanlah bermain tandang. Tapi mereka punya keunggulan teknis, mereka punya keunggulan pemain yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan. Mereka kalah dengan skor 2-1. Dan kalau dilihat dari 3 partai sebelumnya, sebelum Carabao, sebelum menghadapi Stockport, menghadapi Southampton mereka kalah 1-2. Itu juga menurut gua partainya luar biasa. Kenapa? Karena bermain di King Power Stadium mereka unggul dulu. Tapi Southampton akhirnya mampu mencetak 2 gol balasan untuk mengalahkan mereka di kandang sendiri. Luar biasa. Southampton tentu saja di partai terakhir dikalahkan oleh Manchester United di St Mary di kandangnya Southampton. Sebelumnya mereka kena kalah telak menghadapi Arsenal di London 4-2. Di pertandingan pertama pun mereka juga gagal menang menghadapi Brentford setelah mereka unggul 2-0 lalu disamakan 2-2. Gua melihat, ini ringan amatiran ala gua, subjektifnya gua, Leicester ini belum siap ya, katanya belum siap betul untuk menghadapi atau untuk menjalani kompetisi ini. Ini bisa dilihat paling tidak dari 4 pertandingan terakhir di Liga, 3 kekalahan, 1 kali hasil seri. Itu mungkin secara teknis. Brendan Rodgers sekarang lebih sering bermain dengan 4-1-4-1 formasinya. Gue nggak tahu apakah pemainnya sudah paham betul, bisa mengimplementasikan dengan betul atau seperti apa. Dan yang lebih lagi gue lihat dari faktor non teknis, di mana menghadapi tim 10 pemain mereka kalah, menghadapi tim di kandang sendiri unggul duluan mereka kalah. Di pertandingan pertama sudah unggul 2-0 tapi mereka gagal menang, mereka 2-2 menghadapi Brentford. Jadi menurut gue ada mungkin ini ya, gue melihatnya ada semacam kayak mungkin krisis mental oleh ya pasukannya, skuad dari Brendan Rodgers ini, yang menurut gue ini bisa dimanfaatkan harusnya oleh Manchester United yang justru kebalikannya. Secara mental kondisi pasukan Erik ten Hag ini sedang bagus-bagusnya, 2 kemenangan beruntun menghadapi rival utama Liverpool yang sudah beberapa tahun mereka gagal menang, bisa menang dengan 2-1 dengan penampilan yang cukup luar biasa. Pertandingan tandang menghadapi Southampton, Manchester United berhasil menang dengan skor 0-1, di mana Manchester United sudah cukup lama ya tidak menang secara tandang. Terakhir kalau tidak salah menang tandang itu di bulan Februari tahun ini ketika menghadapi Leeds United. Selebihnya Manchester United secara beruntun selalu kalah tandang. Dan ternyata ini pecah ketika menghadapi Southampton di St Mary. Menghadapi Southampton di St Mary pun juga kalau ngelihat dari pertandingan beberapa pertandingan terakhir Manchester United banyak seri ya, artinya sulit, tapi kemarin bisa menang dengan penampilan yang menurut Erik ten Hag cukup bagus. Jadi sekali lagi kondisinya sedang cukup bagus. Lalu juga pemain-pemain baru yang datang ke Manchester United, 2 pemain terakhir Casemiro dan juga Anthony, ini menurut gue akan memberikan semacam kayak ya suntikan moral, semangat, mental bagi para pemain di Manchester United. Tentu saja ini akan memberikan persaingan utamanya Anthony ya di sisi sektor kanan, dan ini akan menjadikan menurut gue mudah-mudahan semangat bagi para pemain yang menghuni di sayap kanan, Anthony Elanga ataupun juga Jadon Sancho, untuk bisa tampil lebih bagus lagi untuk mengamankan posisinya. Karena jangan lupa Anthony 100 juta ini sangat kecil
kemungkinannya untuk tidak diplot sebagai pemain inti starting 11. Jadi pemain yang menempati posisi sayap kanan utamanya ini harus bisa bekerja lebih keras lagi. Seperti gue katakan, 5 pertandingan terakhir Manchester United, di 2 pertandingan terakhir dari 5 berhasil memperoleh kemenangan. Ini merupakan suntikan moral yang cukup bagus. Head to head, Manchester United musim lalu tentu saja bermain di King Power kalah 4-2 di pertandingan yang menurut gue sangat menyesakkan karena sempat bermain cukup oke, ya kan. Marcus Rashford mencetak gol juga di sana, tapi lini belakang Manchester United tampil sangat rapuh. Gua ingat betul banyak banyak kesalahan, banyak error di sana, sehingga Leicester berhasil memanfaatkannya dengan menjebol gawang David De Gea. Sudah cukup lama menurut gua ini Manchester United tahun 2020 terakhir yang menang menghadapi Leicester dengan skor 0-2 kalau tidak salah. Ini di pertandingan pamungkas terakhir ketika Manchester United mengamankan tiket Liga Champions kalau tidak salah. Jesse Lingard bikin gol. Gue kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi setelahnya praktis selalu kesulitan ketika menghadapi Leicester, termasuk juga ketika bermain musim lalu di Old Trafford ini nggak bisa menang ya. Skornya 1-1. Nah ini dia nih adalah partai tandang dari Manchester United head to headnya. Atau beberapa pertandingan terakhir bisa dilihat Manchester United itu melawan Melbourne Victory gue coret ya, karena memang itu kan pertandingan persahabatan. Tapi menghadapi Brentford, Crystal Palace, Brighton, Arsenal, Liverpool, Everton, Manchester secara berurutan ini kalah terus di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan secara beruntun away mereka kalah. Baru pecah ketika menghadapi Soton ya, bisa menang dengan skor 0-1. Jadi menurut gue ini cukup luar biasa. Apakah akan berlanjut? Nah mudah-mudahan saja. Ini yang gue bilang 4-1-4-1. Ini adalah pertandingan ketika menghadapi Chelsea. Brendan Rodgers pakai formasi 4-1-4-1. Yuri Tillmans masih terus dipakai, walaupun Yuri Tillmans ini tidak ingin memperpanjang kontraknya. Gue gak tahu update terbaru seperti apa, tapi ya nampak secara teknis memang ada masalah. Dan ini merembet mungkin ke masalah non teknis juga, atau ya kedua faktor teknis dan non teknis ini sedang tidak bagus di kubu Leicester ya. Langsung aja perkiraan formasi. Gua melihat sih Erik ten Hag akan, atau gua perkirakan kali ini sama ya, pengharapan dan juga perkiraan gua pasukan Erik ten Hag 4-2-3-1, David De Gea di kiper, lalu Dalot, Varane, Martinez, Malacia. Menurut gua kuartet di belakang ini harus dipatenkan ya, karena terlihat cukup oke penampilannya di 2 pertandingan terakhir, sangat solid. Untuk pivot McTominay dan juga Eriksen. Sebentar, masih ada angin sedikit ini ya. Gue tahu dengan kedatangan Casemiro pasti banyak juga yang ingin supaya Casemiro ini tampil dari awal, tapi menurut gue harus sabar ya kan. Kemarin sudah diberikan waktu mencicipi Casemiro. Menurut gue untuk pertandingan menghadapi Leicester disimpan dulu aja, nanti diturunkan, dikasih menit. Jadi pelan-pelan nih supaya tidak kaget ya, katakanlah demikian. Dia juga butuh adaptasi, dan tentu saja beradaptasi dengan kompetisi yang sudah berjalan ini merupakan tantangan. Jadi menurut gue McTominay dan Eriksen dulu bisa mulai, nanti ya bisa dimainkan lagi Casemiro, Elanga, Fernandes, Sancho, dan di depan Rashford. Gue masih memilih Marcus Rashford dibandingkan dengan seorang Cristiano Ronaldo. Anthony dikabarkan sudah bisa dimainkan ya. Gue belum tahu, tapi kalaupun sudah bisa pun juga menurut gue lebih baik disimpan dulu di bangku cadangan kalau seandainya kan sudah bisa ya. Karena ya dia masih baru ya kan, butuh integrasi lagi. Tapi kehadiran dia di bangku cadangan menurut gue itu sudah merupakan poin plus banget ya. Dan ya Elanga, Sancho sebenarnya bisa ditukar-tukar, melihat kebutuhan saja bagaimana pemain belakang yang akan dihadapi oleh pemain depan dari Manchester United. Tentu saja ada Justin dan juga Castagne, ini tinggal disesuaikan saja. Menurut gua partai menghadapi Leicester ini Manchester United harus kuat di belakang dulu, karena partai tandang ini sangat penting bagaimana lini belakang supaya kokoh, tidak kebobolan dulu. Menurut gua cukup penting. Tapi Manchester United juga harus cepat ya, harus lebih efektif lagi. Artinya tempo menurut gue bisa lebih dinaikkan daripada ketika menghadapi Southampton. Kenapa? Berbeda dengan Southampton yang ketika Manchester United bermain menghadapi Southampton di St. Mary ini, Southampton kondisinya sedang bagus ya. Leicester ini justru sebaliknya, kondisinya sedang tidak bagus. Jadi menurut gue
langsung aja disergap nih ringan amatiran ala gue, subjektif sekali lagi. Dengan tempo yang mungkin dinaikkan lagi, kalau bisa Manchester United bisa mencetak gol lebih dulu, karena itu menurut gue akan penting, bukan hanya untuk memegang kontrol tapi juga untuk meruntuhkan mental dari tuan rumah yang sedang kondisinya tidak bagus ya. Mereka sedang dalam posisi buncit. Dalam beberapa pertandingan mereka ya, ketika menghadapi Chelsea 10 pemain mereka tidak bisa menang, menghadapi Southampton unggul dulu kalah, ketika pertandingan menghadapi Arsenal kebobolan 4 gol, ketika pertandingan pertama menghadapi Brentford sudah unggul 2-0 tapi bisa disamakan. Jadi menurut gua kondisinya sedang tidak bagus nih Leicester. Ini harus bisa dimanfaatkan betul oleh Manchester United dengan mengambil kendali, serangan harus bisa tajam, dan ini yang harus diperbaiki dari pertandingan menghadapi Southampton. Ketika itu Manchester United sempat ada beberapa momentum, tidak banyak, tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan. Manchester United akhirnya bisa mencetak gol menghadapi Southampton dengan Bruno Fernandes, tapi setelahnya Manchester United lebih setback lagi ke belakang. Ini menurut gua sebenarnya nggak apa-apa ya, karena pasti tuan rumah ingin menyamakan kedudukan. Yang jadi masalah menurut gua ringan amatiran adalah transisi dari bertahan ke menyerang setelahnya. Manchester United ada beberapa momentum serangan balik ketika menghadapi Southampton, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Banyak kesalahan, kurang tajam. Ini menurut gua harus diperbaiki ketika menghadapi Leicester ya. Dan tentu saja mudah-mudahan Manchester United bisa meraih kemenangan, karena 3 kemenangan beruntun ini akan mendongkrak lagi posisi Manchester United lebih tinggi, dan ini menurut gue sangat krusial sebelum pertandingan selanjutnya ya. Manchester United setelah menghadapi Leicester ini kan akan bermain di kandang sendiri menghadapi Arsenal yang sedang bermain cukup bagus. Jadi menurut gue sekali lagi kemenangan di King Power Stadium ini akan paling tidak memberikan semacam kayak apa ya, mental yang positif lah sebelum nanti akan menghadapi laga sulit menghadapi Arsenal di Old Trafford. Prediksi menurut gue Manchester United insya Allah bisa menang 1-0 menurut gue ya, ringan amatiran. Tapi tentu saja gue harapkan Manchester United bisa tampil konsisten dulu seperti 2 pertandingan sebelumnya. Secara ya sikap, mental, attitude, Manchester United sudah dapat standarnya nih ketika menghadapi Liverpool, diulangi ketika menghadapi Southampton. Ini tinggal diteruskan saja seterusnya, selanjutnya dan selanjutnya menghadapi Leicester dan juga nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan kalau itu yang terjadi, gue sih yakin Manchester United bisa ya insya Allah bisa meraih kemenangan di King Power Stadium, walaupun ini tidak mudah ya, tidak mudah. Leicester pasti juga ingin membuktikan ya kan, ingin membalikkan keadaan. Mereka di beberapa musim sebelumnya juga cukup bisa memberikan kesulitan bagi Manchester United, tapi Manchester United sekarang dalam kondisi yang jauh lebih bagus. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan peluang tersebut. Gua prediksi sekali lagi Manchester United mudah-mudahan bisa menang dengan skor 0-1. Bagaimana menurut teman-teman? Ada prediksi formasi, prediksi hasil? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.